Setelah sebelumnya kita membahas berbagai kepanasan antar fans dan media Bahrain menjelang dimulainya laga kontra Indonesia pada tanggal 10 Oktober, kali ini kita akan mengulik berbagai momen menarik lainnya. Mulai dari Sintayong yang akan melakoni laga spesial sebagai pelatih setelah bergabung menjadi juru taktik sejak 2019. Dan juga ada kabar baik dari saat sesi latihan timnas hari ini. Usai sebelumnya sempat mengalami jet lag, hingga ada media Cina ikut memberikan prediksi untuk timnas Garuda dan mendukung kita agar melaju lebih bagus ketika bertamu ke Bahrain. Namun di sisi lain, ada Australia yang makin sakit hati setelah ditahan imbang di GBK bulan lalu, sehingga mereka menyindir-nyindir timnas ketika tim Kanguru hendak menghadapi Cina. Lantas apa saja kabar positif bagi timnas dan kenapa Australia nyinyir timnas? Untuk menjawab itu, mari kita ulas sampai tuntas. Kemarin setelah mendarat di Bahrain, anak asuh Sintayong langsung melakukan sesi latihan perdana guna menjaga kondisi pemain agar tetap fit. Namun saat itu pemain tak optimal karena baru turun dari pesawat. Lalu kabarnya juga sempat mengalami jet lag, sehingga latihan pertama membuat pemain cukup kelelahan. Tetapi kabar baik datang dari sesi latihan kedua. Ternyata kali ini cuaca di Bahrain sedang bersahabat, di mana ketika memulai latihan jam 6 pun udaranya masih sejuk dan membuat skuad Garuda tak butuh adaptasi yang begitu sulit. Hal tersebut diketahui setelah ada konfirmasi langsung dari Sintayong. Untuk cuaca, tidak jadi masalah. Kami latihan jam 6 pun sejuk saja. Dan memang cuaca nggak jadi masalah untuk adaptasi. Paling yang jadi masalah adalah jet lag, tutur Sintayong. Ini cukup menjadi kabar gembira, mengingat ternyata tak panas seperti ketika di Arab Saudi bulan lalu, di mana saat bermain di King Abdullah Sport City, udaranya sangat kering, sehingga para pemain cepat kehabisan tenaga, yang membuat permainan jadi tak optimal. Selain itu, kabar baik juga datang dari skuad Garuda makin lengkap setelah sebelumnya banyak yang datang terlambat karena harus menjalankan tugas bersama klub terlebih dahulu. Kini sudah bisa kumpul di Bahrain semua. Termasuk Marten Pas yang sudah menyusul dan menjadi pemain paling terakhir gabung ke skuad Merah Putih karena harus check up cedera pergelangan tangan oleh dokter di FC Dallas terlebih dahulu. Dan ternyata diperbolehkan menyusul ke Bahrain, namun masih belum pasti apakah bisa bermain atau tidak. Yang pasti, tim dokter timnas juga akan mengecek kembali kondisi serta memantau terus cedera Marten Pas. Jika terus-menerus ada perkembangan yang baik hingga besok, kemungkinan besar akan dimainkan. Hal tersebut sudah disampaikan langsung oleh Pak Sumarji selaku manajer tim nasional. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa. Dan setelah itu, baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih, insya Allah kondisinya membaik dan bisa dimainkan, ungkap Pak Sumarji dikutip dari Detik Sports. Dari kabar tersebut, tentu ini kabar yang sangat bagus, mengingat Bang Pais merupakan salah satu pemain kunci di skuad Merah Putih saat ini, dan sudah terbukti di 2 laga awal kemarin kan? Momen spesial Sintayong. Selain kabar positif tadi, di Liga kontra Bahrain kali ini juga menjadi momen yang cukup spesial bagi Sintayong dengan timnas, di mana sejak pelatih asal Korea tersebut ditunjuk sebagai peracik taktik timnas Indonesia sejak Desember 2019, sejauh ini sudah melakoni 49 laga, yang artinya saat menghadapi Bahrain nanti akan menjadi laga ke-50-nya bersama skuad Garuda.
Dari total 49 laga tadi, Sintayong sendiri sudah mampu membawa timnas Indonesia meraih 24 kali kemenangan, 12 kali hasil imbang, dan 13 kali kalah. Ini sungguh pelatih yang sangat mentereng ketika menangani timnas, mengingat sebelumnya sempat mengalami masa-masa kelam sebelum STY datang, yakni di era Simon McManamy. Media Cina beri dukungan. Tak hanya kondisi timnas yang makin positif, media Cina juga menilai skuad Garuda akan meraih hasil positif saat melawan Bahrain, di mana salah satu media Cina bernama Sohu memprediksi timnas akan menjadi kuda hitam dan akan mencuri 3 poin dengan keajaiban. 2-1. Indonesia sedang berada di puncak performa, berjuang melawan tim kuda hitam, berusaha meraih keajaiban setelah 17 tahun, kemenangan berarti, unggul 5 poin dari tim nasional Cina, dan berhasil lolos, judul artikel yang ditulis oleh Sohu. Lebih lanjut, media Cina itu juga mengungkapkan dukungannya karena melihat Indonesia yang semakin matang untuk balas dendam ke Bahrain, walaupun Indonesia adalah rival Cina di grup C. Sebagai rival langsung timnas Cina, Indonesia sangat ingin membalas dendam terhadap Bahrain dalam pertandingan ini dan memperbesar jarak dengan timnas Cina menjadi 5 poin, tulis media tersebut. Punggawa Australia masih dengki. Sebenarnya Australia sendiri akan menjamu Cina pada tanggal 10 Oktober juga, di mana mereka akan bermain habis-habisan ketika melawan Cina. Namun di sisi lain, punggawa timnas Australia malah menyindir timnas Indonesia secara terang-terangan, di mana Craig Goodwin menyinggung jelang melawan Cina yang akan berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya, yang mana lawan mereka bermain cenderung bertahan, termasuk ketika bermain di GBK. Sedangkan ketika akan menghadapi Cina, ia memprediksi tim The Dragons akan bermain lebih terbuka. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dengan 2 pertandingan pertama yang kami mainkan melawan Bahrain dan Indonesia, kata Craig Goodwin dilansir dari laman Socceroos. Saya pikir Cina akan keluar dan mencoba bermain lebih banyak atau sedikit lebih agresif dengan cara itu. Kedengarannya klise, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Kami harus fokus pada bagaimana kami ingin bermain. Lebih lanjut, menurut pemain 32 tahun itu, perlawanan Cina ini yang harus mereka waspadai demi mengunci hasil maksimal pada laga berikutnya. Ini adalah laga kandang kami, dan kami harus mengambil alih permainan dari mereka. Kami harus agresif dalam permainan kami, bermain dengan tempo tinggi, benar-benar mencoba untuk mengatur permainan, lanjutnya. Mungkin perkataan Goodwin ini karena masih terngiang-ngiang dari hasil pas di GBK. Kok bisa ya kan? Tim peringkat 129 mengimbangi tim 25 ranking FIFA. Dan jadi itulah berbagai hal positif yang didapat timnas saat ini. Dan semoga ramalan media Cina bener deh. Tapi kembali lagi, kita juga harus berjuang mati-matian. Karena Bahrain salah satu rival yang bisa juga jadi kuda hitam kalau kita amit-amit kalah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.